So before anything else, yuk kita mau buka ayat dulu gitu. Kita mau buka Kejadian 1 ayat 20. Bagi yang udah ketemu, boleh bilang ha, gak ha, ha. Nah siapa tuh? Memes ya? Mes boleh mes bacain mes Kejadian 1 ayat 26 mes. Come on bro. Kejadian 1 ayat 26, di mana Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Thank you mes. Yuk dibaca lagi itu kalau Tuhan bilang kayak ayo kita ciptain manusia serupa dengan gambarannya dia, serupa dengan gambarannya dia. Yang aku mau sharingin hari ini itu judulnya adalah gimana perasaan Tuhan, apa yang Tuhan rasakan. Kalian pernah kepikiran nggak? Kira-kira Tuhan itu on a day to day basis itu merasakan apa gitu terhadap kita? Tadi poin pertama yang aku pengen share itu adalah menurut Tuhan kita itu Tuhan merasakan kita itu sebagai belonging dia yang paling personal. Bilang paling personal. Coba kira-kira tadi ilustrasinya Ray itu bagus. Mirip banget kayak yang aku mau ceritain, mau aku sharingin gitu. Kita punya mainan facial favorit, very personal. We take this thing gitu, Lego ini kemana pergi Ray bawa ke WC, mandi, makan, sekolah, semua. Pokoknya di meja makan, di ranjang, bawa ranjang, semua bawa Lego ini gitu. Ray took it very personal gitu. Tuhan do the same thing with us gitu. Tuhan menganggap kita tuh very personal gitu. Kalau kita bisa dibawa-bawa, Tuhan bawa kita kemana aja dia pergi gitu. Tuhan lagi mau nyiptain something, kita dibawa gitu kan. Tuhan mau bless somebody gitu, kita akan dibawa gitu. Very personal. Dan kalau seperti tadi kalian baca Kejadian 1:26 gitu, Tuhan ya, very personalnya itu sampai at the point Tuhan bilang kita bikin manusia ini sama kita gitu, sama serupa dengan gambarannya dia gitu. So guys, lihat ke kanan kirinya, coba lihat kanan kirinya. Bilang ke teman ke tetangga kalian, kalian itu tuh serupa loh dengan gambarnya Tuhan. Kalian itu diciptakan sesuai dengan personalnya Tuhan loh. Like personalnya Tuhan itu ada di muka kalian, ada di diri kalian. Setuju ya? I think that's a truth gitu. Kita itu semua adalah personalisasi dari Tuhan sendiri gitu. So, bagi kalian yang suka dibilangin, lu jelek lu gitu kan. Jangan mau dibilang jelek, karena you know what, lu ngatain gue, lu ngatain Tuhan karena gue ini personalnya Tuhan gitu. So, jangan suka dikatain jelek, jangan mau dikatain jelek. Dia ngatain Tuhan, lu ngatain kata jelek. Coba kita next gitu, aku mau bawa ke beberapa orang yang Tuhan tuh take very personally gitu. Next, kita mau baca tentang Abraham. Bagi kalian yang masih ada di Kejadian, kalian boleh maju lagi ke Kejadian 12. Kejadian 12. Yang udah boleh dapat, boleh minta tangannya dilambain. Jadi 12 dulu, apa dong, instruksinya belum selesai. Dah, ayatnya ayat 1 aja. Mika kayaknya dari tadi nggak sabaran gitu nanya ayat berapa. Mik, Kejadian dulu ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari tanah saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Thank you Mika. Terus aku mau cerita tentang 3 orang yang Tuhan take very personally gitu. Sampai Tuhan ngomongnya itu langsung. Pertama itu Abraham gitu. Tuhan bilang ke Abraham sekarang pergi dari tempat your native country. Pergi dari relatif kamu, pergi dari rumah bapamu gitu. Tuhan bilang langsung. Dan kalau kalian baca terus gitu, Tuhan kayak ngomong terus, Tuhan ngomong langsung lewat kayak malaikat ketemu dengan dia gitu. So Tuhan take Abraham very personally. Satu tokoh lagi tuh yang Tuhan take very personally itu
Musa gitu. Musa one day ketemu belukar yang terbakar tapi nggak terbakar, ada apinya tapi nggak terbakar gitu. Dan Tuhan bicara kepada dia gitu, pokoknya intinya kayak Musa, you have to go back to Egypt, itu ke Mesir, balik, lalu bawa keluar bangsa Israel gitu ke tanah perjanjian yang udah dijanjikan gitu kan. Tapi Tuhan speak to him personally gitu, and his encounter with God ever since itu tuh nothing short of magical. At one point dia pergi ke atas gunung, dan pas Tuhan bilang Ten Commandments-nya itu, dia berhadapan-hadapan sama Tuhan langsung gitu. Dan Tuhan take him very personally. And satu orang lagi yang Tuhan benar-benar kayak guide him personally, sampai-sampai Tuhan gak biarin dia mati. Yang itu namanya Henok. Ada yang tahu Henok? Kalau kalian baca Ibrani, ayo kita baca deh Ibrani 11. Kayaknya gak percaya ada yang namanya Henok. Coba kita buka Ibrani yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang ke-5. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Aku bayangin Henok itu hidupnya, aduh Henok, kayak Tuhan bilang ke Henok, aduh Henok lu kayaknya kok saleh bener gitu ya, kayak sayang banget gitu, kayak aduh kayak gak cengli kalau lu matinya biasa aja gitu, kayaknya cenglinya itu langsung diangkat ke surga gitu. Tuhan take Henok very personally, and di Alkitab sampai bilang itu kan, sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dan kita itu tuh Tuhan tuh nganggap kita tuh seperti itu gitu. Kita diciptakan itu to be part of God's personal gitu, kayak He will take us very personally. Makanya kayak pas Adam dan Hawa diciptakan, seakan-akan tuh nggak ada boundary gitu. Bukan seakan-akan itu, there was no boundary. Tuhan, Hawa sama Adam bisa ngomong sama Tuhan kapan aja. Tuhan bisa datang ke taman kayak, halo Adam, halo Hawa, lagi ngapain gitu kan, lagi kasih nama apa hari ini. Dan there's nothing that stand us apart. Adam, Hawa sama Tuhan tuh nothing gitu. Mereka bisa berinteraksi kayak kita biasanya. Tapi what happened? Kalau kalian balik lagi ke kejadian yang pertama, bukan kejadian pertama, kejadian 2, something happen gitu. Manusia berdosa gitu. And since then gitu, sin have did us apart from God gitu. Kita yang tadinya very personal gitu. Maksudnya manusia berdosa sampai Tuhan itu kan suci gitu. Tuhan itu mulia, dan He cannot stand yang namanya sin gitu. Hence kayak from that day on, Tuhan tuh gak bisa personal lagi sama kita gitu. Mungkin kalau kita mikirin itu kayak kenapa kita bisa nggak personal lagi gitu. Mungkin kita mikirin, oh aku mau coba interpretasiinnya itu ke kehidupan sekarang itu, kita kadang-kadang bisa ngerasa kok kita ngerasanya jauh ya dari Tuhan ya gitu, kayak oke, Tuhan yang aku dengar itu tuh it's just God in a church gitu, name of God gitu, but I've never really felt them, or kayak we felt them but we don't feel Him anymore gitu. Kayak Tuhan jauh. Mungkin ada beberapa alasan gitu. Mungkin kita pikir kita ngelakuin hal-hal dosa yang unforgivable, kayak bunuh, kayak berzina gitu, kayak bohongin orang, dosa-dosa yang besar gitu. Tapi I found gitu in this modern days, buat kita anak-anak yang muda gitu, anak yang masih sekolah, uni, or baru kerja gitu kan, kayak tadi di video bilang gitu, our busy time can keep us apart from God gitu, for having a personal relationship. And our comfort zones itu juga bisa gitu bikin kita gak having a personal relationship gitu. Contoh, comfort zones apa yang paling gampang bikin kita gak punya personal relationship, digabung dengan kesibukan kita. Kalau kita capek habis uni, our comfort zones is to go to bed and sleep as much as we can gitu kan. Itu kayak apalagi kalau udah mau menjelang weekend gitu, one is the best thing to happen in Saturday morning is to sleep as much as we can gitu kan. Dan aku pernah pada di stage ini gitu, kayak aku capek, aku tired of working and uni combine gitu kan. Pulang cuma mau ya main komputer bentar, habis itu tidur.
tidur kayak mungkin nggak tidur kayak ya udah rebahan aja gitu sampai ketiduran gitu kan. And kayak gitu terus gitu. Saturday-nya kapan? Ya kalau di train lah, kalau besok pergi kerja gitu kan. Ntar lah habis uni kali kalau sempet gitu. So aku nggak punya personal relationship lagi gitu. So it's easy untuk keep us away from personal relationship with God. Ada lagi gitu, perasaan tertuduh sama perasaan bersalah. Kadang-kadang pernah nggak ngerasa kita tuh kayak jauh banget, Tuhan tuh jauh banget karena kita ngerasa bersalah because we have done something gitu. Atau kita merasa tertuduh juga gitu because we have done this or we have done that gitu. Kita merasa jauh banget, kok ya Tuhan nggak bisa di kita reach gitu. And semuanya itu gitu yang tadi aku sebutin gitu can make us apart gitu from God gitu. Kita dan another nature gitu kayak begitu Adam dan Hawa berdosa gitu, Tuhan nggak bisa dekat manusia gitu karena manusia itu ada dosanya, and Tuhan nggak bisa dekat dosa. But aku learn about this one fact gitu yang nice gitu about our God gitu. Do you know that every day, every moment, Dia tuh mau kita kembali gitu, Dia tuh mau kita come back close to Him gitu. Even though the fact that waktu manusia itu masih dikuasai dosa gitu, Dia nggak bisa, tapi itu Dia mau banget, kayak sampai mau banget. And what comes to my second point, the fact is Tuhan itu tuh love us, wants us so desperately that from the time kita berdosa, Tuhan tuh udah bikin plan untuk menyelamatkan kita gitu. Dan kalau kalian nggak percaya, kita baca lagi yuk, kita baca lagi. Kita baca ke Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Kita siapa ya? Stephen deh. Ya bro, Stephen roommate bro. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, tertutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut pula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan. Thank you Stephen. So ini tuh aku pernah dengar dari sharing salah satu hamba Tuhan gitu tentang this verse gitu. Ini tuh kayak perumpamaan gimana Tuhan udah bilang dari awal gitu kan. You know, yang ular itu melambangkan dosa, melambangkan maut, melambangkan iblis, dan Tuhan udah bilang dari pertama waktu manusia jatuh dalam dosa kalau melalui manusia iblis tuh bakal diremukkan palanya, bakal diinjak gitu kan. Ini adalah prophecy about how Jesus will come and save us. Itu tuh it's a grand scheme untuk menyelamatkan manusia gitu. Supaya apa itu? Supaya Tuhan bisa dekat lagi gitu sama manusia. Supaya Tuhan tuh bisa come personal again gitu with us gitu. And kenapa Dia mau melakukan itu gitu? Because He loves us so much, He loves us so desperately gitu. Desperately. Kayak apa? Aku mencoba untuk cari perumpamaan yang bagus gitu kan, kayak kira-kira desperately itu tuh seperti apa gitu, kayak Tuhan itu seberapa desperate untuk mencintai kita gitu, menyayangi kita gitu kan. Kayak nggak afdol kalau kita nggak baca Yohanes 3 ayat 16 gitu. Kayak that is one of the verse that Tuhan show itu kalau Dia tuh kayak desperately loving us. And yuk coba kita buka John 3:16. Hari ayatnya banyak sih. Ada 1000 gitu, gak lah bercanda. Thank you bro. Udah didukung. Udah dapat. Ini mah udah harusnya di luar kepala sih, nggak perlu nyari lagi harusnya. Coba kita minta Ray. Nunjuk Ray. Ray minta tolong Ray. John 3:16 please. Iya Ray. See, kayak Tuhan bilang kayak karena
karena begitu besar gitu, kayak kasihnya itu akan dunia ini gitu, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal gitu, supaya kita nggak binasa tapi kita beroleh hidup yang kekal. Tuhan tuh sampai kayak begitu gitu, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Kayak coba di perumpamaan Ray tadi gitu kan, Ray, apakah at that time itu would you sacrifice your Lego gitu kan for something, for some other cause yang bukan hak lu atau kayak bukan hal yang lu sayang gitu misalnya. Would you give that to somebody yang lu nggak kenal? No, not really, right? Tapi kalau misalkan ada something else yang lu lebih sayang gitu, misalkan your mom gitu kan, and your mom bilang kayak, I think Ray, kamu terlalu banyak main ini gitu kan, you forgotten about me gitu, concentrate on your Lego gitu. Kira-kira would you give it? No, right? Would you give it? Ayo, yakin? Kok ada keraguan gitu sih? But anyways, kayak seperti itu gitu, kayak kira-kira perumpamannya seperti itu. Kayak Tuhan willing to give the best part of what he have gitu kan, untuk to save us. You have to learn to know gitu kalau God wants you desperately every day. Every day He wants you back. Every day He wants you to get close to Him. And Tuhan tuh udah merencanakan ini, and kayak udah lama gitu dari kalau kita baca di Yesaya gitu kan, ayat 7 from verse 13 sampai 14 gitu. Di sana kalian bisa temuin kalau Tuhan all along before Jesus came itu dia udah prophesy from dari Nabi Yesaya gitu. Dan kalau kalian pernah mendalami kayak Yeskiel semua gitu, kitab all the Judges gitu kan, itu tuh ngomongin tentang bagaimana Tuhan Yesus akan datang gitu sebagai Mesias gitu. Jadi Tuhan tuh udah plan everything for you. Tuhan tuh udah make sure kalau dia tuh mau dekat sama kita gitu. Nah, aku kemarin coba untuk baca gitu kan, what else gitu, bukti kalau Tuhan itu willing to do anything gitu kan, untuk bisa get close to us gitu, untuk to win our life, to win our heart back. Kita mau buka ke Yohanes 4. Ini cerita tentang Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Kita buka Yohanes 4. Oke, Yohanes 4. So, may I have Stefan, gantian Stefan sekarang. Stefan, boleh nggak aku minta tolong verse 4 sampai verse 7. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus telah sangat terting oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Tapi kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Oke, thank you Stefan. Dan Stefan boleh lanjutin ke ayat 9, langsung ke ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi bisa minum kepadaku seorang Samaria? Thank you Stefan. Nah, kalau kalian nggak tahu backgroundnya, mungkin kalian tahu sedikit tentang how orang Israel sama orang Samaria itu tuh orang Yahudi itu bilang orang Samaria itu kayak kalian gak worthy untuk bersama-sama dengan kita gitu, so just go away gitu kan, kayak mereka tuh di outcast gitu. Jadi aku dibaca di Alkitab aku ini gitu, Alkitab aku ini ada jelasin tentang biasa orang-orang Yahudi itu pada zaman itu mereka kan, jadi Samaria itu misalkan Samaria di sini, terus kayak Yerusalem tuh di sini, dan mereka mau travel ke atas gitu kan. Mereka nggak akan langsung ke sini gitu, walaupun itu lebih cepat. Jadi mereka nggak akan lewatin Samaria, walaupun itu lebih cepat. Mereka rather go ke kanan, ke atas, baru ke kiri gitu, jauh, demi supaya nggak berinteraksi, nggak mau ada urusan sama orang Samaria, karena mereka diem, orang Samaria itu nggak worthy, they're this outcast gitu. Tapi kalau yang tadi kalian dengar gitu dari yang Stefan udah bacain, Tuhan Yesus did an exact
opposite thing dari apa semua orang yang semua orang Yahudi lakuin. Tuhan Yesus sengaja lewatin Samaria gitu untuk, and he knew he was gonna do something ketika dia melakukan itu gitu kan. You know, Tuhan, apa bukti Tuhan desperately want us gitu. Tuhan will go into different measures gitu. Even though, maksudnya Tuhan akan ngelakuin apapun buat kita, walaupun kita tuh nggak worth of being in His presence gitu. Maybe we are not worth of that much gitu, tapi because of His love, because of His grace, He's gonna do that for you anyway. And aku found a very comforting truth gitu di ayat 4 nih, kalau kalian baca di rumah ya, kayak seterusnya Tuhan Yesus tuh bilang kayak dia berinteraksi sama si perempuan ini gitu, and at the end dia cerita tentang how dia adalah Mesias gitu, bagaimana perempuan ini tuh bisa hidup karena dia adalah sumber air hidup gitu kan, bukan cuman minum air biasa aja gitu. And at the very end, semua orang di daerah itu, yang Samaria itu tuh akhirnya mereka percaya sama Tuhan gitu kan. And I believe gitu from that day on gitu, mereka melihat Tuhan itu tuh personally in person gitu. Now my question is gitu, kayak kapan kayak terakhir kali kita merasakan itu gitu, kayak kita melihat kayak Tuhan actually did something in our life directly gitu, kayak nggak cuma dengar di gereja gitu, nggak cuma kayak dengar dari orang lain punya cerita gitu kan, tapi like on our own gitu. When was the last time and knowing kalau Tuhan tuh desperately wants us gitu, so there must be something yang we must do gitu, maksudnya there must be something that we need to do as well gitu kan. And aku lumayan inspired gitu, kayak aku berdoa dan aku mikir found this, kalau Tuhan bilang kayak dia tuh want us now gitu, in this present, despite of apapun yang kita pernah lakuin in the past gitu. Mungkin kalian ada di stage dimana kalian ngerasa aduh Tuhan jauh, dan I don't think Tuhan mau ada dekat-dekat kita at the moment gitu. Udah bikin dosa, kita dibohongin orang gitu kan, or mungkin I'm not performing well as a human being gitu kan, I'm not doing things well gitu aja. Mungkin Tuhan nggak akan mikirin gue gitu. Bear in mind gitu kalian, ketika kalian beli spirit itu kalian salah, karena Tuhan, whether you're a wreck or not, which all of us kalau di lagu Amazing Grace kita all us wrecks gitu kan, Tuhan tuh mau kita gitu, Tuhan tuh mau dekat sama kita gitu, despite of anything. And dia mau banget kalau kita tuh kayak very intimate, very personal, close to His heart. And aku juga ke-inspired tentang satu story tentang Saulus gitu. Kalian tahu kan, Saulus, aka Paulus itu kan such a wreck gitu, tukang bunuh orang Kristen. Kayak ada dosa lebih besar lagi dari tukang bunuh orang Kristen itu back at that time gitu kan. And did God, apakah Tuhan membunuh dia biar selesai masalah urusan tukang bunuh orang Kristen ini? No. Tuhan actually specially manggil dia gitu, karena Tuhan tahu gitu, Tuhan sayang dan dia mau dekat sama dia gitu. Dan ketika dia dekat sama Tuhan gitu, dan di total opposite gitu, instead of jadi orang yang bunuhin orang Kristen, dia malah mengencourage orang-orang Kristen lain yang hampir dibunuh gitu supaya tetap bertekun gitu. Dan kalau kita lihat sejarah, kita ada di sini juga karena Paulus yang adamant gitu mempertahankan iman Kristenannya dia gitu. And Tuhan itu tuh kayak gitu. Even though we've done so much yang nggak menyenangkan dia gitu kan, tapi Tuhan nggak punya pikiran kayak you should just go, kayak kalian udah kasarnya itu udah hilang aja gitu. Tapi dia mau us to come back. Now ke poin aku yang ketiga gitu, yang terakhir gitu. So the invitation has been given to you gitu kan. Tuhan udah buka-bukaan, dia bilang dia mau dekat sama kalian gitu, mau close to us gitu. Now would we do it? Atau maukah kita mendekat kepada Tuhan? Now our response gitu. Poin ketiga aku, come desperately for Him.
Gitu, come back and come desperately for him. Aku mau kita buka ke ayat gitu kayak how desperate gitu kan, how desperate we should come gitu kan. One of the guy in Bible gitu yang paling dekat sama Tuhan gitu, yang dibilang biji matanya, yang kayak like mungkin salah satu hopengnya Tuhan yang paling hopeng gitu kan, namanya David gitu. Kalau kita mau buka, coba kita buka Mazmur 13, and we will see seberapa David gitu desperate and longing gitu untuk dekat sama Tuhan. So kita buka Mazmur 13 ayat yang kedua ya, aku yang bacain ya. Kayak yang udah dapat say amen? Oke. Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku gitu? I was thinking kayak mungkin waktu itu si Raja Daud lagi susah banget gitu kan, lagi susah gitu. Dan dia tuh longing banget gitu, kayak dia tuh desperate banget sampai kayak mungkin bilang kayak, aduh Tuhan, berapa lama lagi sih? Berapa lama lagi kayak Tuhan tuh jauh gitu, janganlah jauh-jauh gitu, sekarang datang gitu kan. Kayak pernah nggak sih ngerasa kayak you want something so bad gitu, kayak aduh sekarang please, sekarang gitu kan, kayak so desperate gitu kita harus come to God gitu kan, kayak if we come in our daily prayer gitu kan, come like that gitu kayak God now, I want you now here gitu. You know, in the heart gitu, right here when I sing a song gitu kan, when I read my Bible gitu kan, now God, now I want you now here, close, feel you, know you, so desperate gitu. Dan Daud tuh nggak cuma sekali, berkali-kali deh. Kalau kalian buka lagi ke yang ayat ke pasal 10, tetap di Mazmur pasal 10, sama di ayat yang satu juga gitu. Daud bilang, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesusahan? Kayak kita tend to be very desperate at stress times, right? And gak bermaksud supaya kita stres terus, cuman kita tuh harus kayak si desperate itu gitu, seakan-akan tuh gak ada besok, karena kan udah gak ada jalan keluar lagi, and we have to very desperate kayak Tuhan kapan gitu, Tuhan kenapa jauh-jauh, deket aja gitu, jangan jauh-jauh Tuhan, deket aja sekarang gitu, sekarang. That kind of desperation gitu yang Tuhan pingin gitu, karena kayak from all along dia juga desperate gitu kan, kayak supaya kita tuh close to him gitu, karena beside of anything else gitu, Tuhan tuh kayak willing untuk biarkan dunia ini hilang gitu kan, biarkan semua yang ada hilang gitu, tapi dia nggak mau kita hilang gitu. Aku nggak pernah baca satu ayat pun yang bilang Tuhan udah menyelamatkan, udah membuat sebuah plan supaya tanaman-tanaman itu tetap hijau dan gak akan mati. Atau Tuhan bilang kayak Tuhan udah buat plan supaya misalnya kangaroo gak bakal punah atau gak bakal hilang dari muka bumi gitu. I've never seen anything like that before. Tapi Tuhan specially bilang gitu kayak, you know, I've made a good plan for you gitu. I want to save you. I want to save humanity gitu from perish gitu, from destruction. And that is something yang very very serious and very desperate gitu. And bukannya Tuhan kayak butuh kita gitu, tapi because His love is so great and you have to know that. And that's why gitu, come desperately to Him. Ada satu orang lagi yang kayak come desperate gitu ke Tuhan gitu, and dia nggak peduliin apapun gitu, dia cuma datang ke Tuhan. Coba kita buka Daniel 6 ayat 10. This would be my last verse, Daniel 6 ayat 10. Kali ini aku boleh minta Cindy deh. Ya benar, sampai 11. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ini didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Nah, thank you Cindy. Kayak seperti Daniel juga loh, kita harus come
kayak to God, to get close to sedesperate ini. You know, ini even lebih ekstrim karena kalau kalian baca atasnya, Daniel itu dilarang, pokoknya di Babylon waktu itu dilarang supaya ada orang yang menyembah Allahnya atau siapapun kecuali menyembah raja gitu. Kalau enggak masukin ke gua singa. And you know what he did? He did that gitu. Dia tetap datang ke Tuhan gitu. Kayak if you don't have that kind of desperation and reliance gitu, kalau kalian nggak bergantung dan nggak selong gitu sama Tuhan gitu kan, you wouldn't do that. Why risking your life, right? You're gonna go into the lion's den gitu. But because Daniel so desperate gitu, Daniel knows his power, his closeness to God is the power of all gitu, it beyond anything gitu, beyond death, beyond threats, beyond anything gitu. Dia tahu dia harus datang sama Tuhan 3 kali sehari dan dia nggak ganti gitu. That's how we have to come gitu. That's how we have to respond to that ke great love-nya Tuhan gitu. We have to come to Him desperately. And tadi di video tadi I was like, wah, ini video kayak so actually sum up gitu, kayak apa yang aku mau sharingin hari ini gitu kan. Because kayak lies the question gitu. Now what about you gitu. Kita siapa yang pernah merasakan kayak Tuhan itu tuh deket banget, kayak dia tuh kayak apa ya? Kayak kalian pernah bilang, oh ini gue tahu kalau Tuhan tuh deket gitu. I have experienced that gitu, kayak through my hardest times and through my happy times gitu, kayak I can feel kalau Tuhan tuh dekat gitu. Tapi aku juga pernah ngerasain itu kalau Tuhan tuh jauh, kalau Tuhan tuh gak berasa, kayak seakan-akan Tuhan tuh gak melakukan apa-apa gitu. Aku juga pernah merasakan itu gitu. Dan sekarang di antara kita semua gitu, I want to challenge you guys gitu kan. Kayak di video bilang, God every day wants you to come back. Every single time, every single second gitu, He wants you to come back. And you think you are far gitu, He wants you to come back gitu. If you think you're close now, He wants to get even closer. There's no boundary gitu, He wants to get even closer. So I really want to challenge you guys gitu. How would you respond to that love gitu? Would you just don't act, nggak melakukan apa-apa gitu? Or would you come desperately gitu, like Daniel, like David gitu, untuk get very close to God, very personal to Him? Karena to Him gitu, kita itu berharga gitu. And aku rindu gitu kita semua itu nggak cuma datang gitu kan, kayak church and the church gitu kan, and know Jesus by name gitu kan, but know Jesus by heart gitu. I want all of us gitu experience Him by heart gitu, not just by name, not just because cerita yang aku ceritain gitu, but you have a story gitu. Tuhan siapin story for every each of us gitu, of story how you are close to Him gitu, how you are very dear to His heart. Aku mau tutup dengan satu question I suppose gitu kan. Kayak every each of us gitu kan, maksudnya kayak pasti punya favorite things gitu, kayak tadi aku bilang gitu, pasti punya favorite things. Either it's your passion gitu kan, either it's a thing, it's a gift gitu kan, or could it be your parents gitu kan, kayak that's something yang very precious to you gitu. And try to imagine kayak to this thing yang kalian sayang banget gitu kan, to this person or parents yang kalian sayang banget gitu. Imagine you have poured, kalian udah kasih semua effort gitu untuk memberikan apapun yang kalian bisa gitu buat dia gitu kan. Misalnya buat orang tua kalian gitu, kalian udah berbakti sekolah dengan baik gitu kan. And then at the end gitu kan, at the end misalkan all they did was just like ya udah gitu kan, knowing that you have given so much, but kalian malah kayak ya udah gitu kan, udah pergi aja gitu kan. Apa rasanya, aku nggak bisa bayangin gitu. Itu pasti kayak sakit, pasti kayak gitu, kayak kecewa, kayak gitu kan. Can't even say it in words gitu. Now Tuhan have done the same for us gitu. Kita not worth of, I can say gitu, maybe we don't have anything worth His while gitu kan. Tapi because He loves us so much gitu, He loves us
so dearly gitu. He's given the best thing that he could give gitu kan, life gitu, his son gitu kan, to die for us. Now if we say to him gitu kayak, Tuhan, meh, I don't want to get close to you gitu kan, what would he feel, and how sad would he feel? But now I want to challenge you guys gitu. I want to challenge you guys, come close to God gitu, because that's what he wants. It's what he's been longing for gitu, to get close to you. And all you need to do now is to respond.